Netliner. Nah, saya mau cerita supaya suami harus sayang sama istri, nggak boleh marah-marah sama istri. Nah, suatu ketika saya punya teman, teman lah disebut ya. Jadi kawanku ini suka marah-marah sama istrinya, ya kan? Nah, jadi suatu ketika istrinya pergi ke tempat anaknya untuk berkunjung begitu. Karena istrinya pergi berkunjung, kawanku ini pulang jam 12 malam dari Lampung. Sudah sedikit lelah lah ya. Tapi ternyata dia sangat lapar, ya kan? Nah, karena dia sudah sangat lapar, dia mencoba memasak. Jadi waktu itu terjadi sekitar tahun 90-an, perubahan dari kayu bakar ke rice cooker. Nah, dia coba masak, masukkan beras ke rice cooker, dia tunggu, dicolokin, dia tunggu sekali 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam nggak masak-masak. Lalu dia marah, dia ambilnya kayu, dipukulnya rice cooker karena ini rice cooker ini betul-betul dibeli pula yang jelek kan gitu ya. Nah, ternyata saya datang, lalu dia bilang sama saya, saya memasak nasi kok nggak masak-masak katanya. Terus gimana itu? Saya ikuti ke dapur, ternyata dia tidak colokin, itu kan ada cooking, ada itu warm gitu ya. Jadi dia tidak tekan, maka tidak masak. Oh, saya bilang, kenapa ini kan karena tidak ditekan, maka sampai kapanpun memang tidak masak kalau ini tidak ditekan. Oh, gitu ya katanya gitu. Nah, Netliners, nah seperti itulah seringkali kehidupan kita itu, kita marah-marah padahal sebenarnya ada kebodohan kepada kita. Maka waktu itu saya bilang, makanya baik-baik kepada istri, andaikan Anda baik-baik kepada istri, sebelum istri pergi ke tempat anak, dia seharusnya mengajarimu. Jadi kawan-kawan, para suami, baik-baiklah kepada istri supaya nanti jangan terjadi kepada kawan saya kelaparan karena hanya tidak menekan cooking. Oke, semoga cerita ini menginspirasi kawan-kawan. Bye. Selamat pagi, saya lagi ada di pinggiran Danau Toba, tepatnya di kota Balige. Pagi ini baru saya melihat suasana yang cerah, karena selama 18 hari saya di sini cuacanya tidak jelas ya. Kadang terik matahari, kadang hujan ya, tidak jelas. Demikian juga di daerah-daerah Kubang, Sudutan, itu juga arah ke Parapat. Saya sengaja jalan-jalan ya. Kenapa? Karena memang ini sedang cuaca lagi dimodifikasi. Namanya teknologi modifikasi cuaca ya, yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Saya melihat memang ketika cuaca ini berubah-berubah gitu ya, karena direkayasa, saya kira memang masyarakat sekitar juga pastilah terganggu ya, terutama yang penjual dagang makanan gitu ya, tiba-tiba hujan ya, tak menentu. Nah, ada juga yang menyatakan anak-anak banyak yang sakit, yang demam gitu. Kita nggak tahu memang apakah itu penyebabnya, tetapi memang cuaca di sini selama saya 18 hari, dan menurut informasi rekayasa cuaca ini sudah cukup lama, sudah sebulan lebih, dan memang harus ada kepastian berapa lama maksimal teknologi modifikasi cuaca ini berjalan. Karena teknologi modifikasi cuaca ini kan tujuannya untuk meningkatkan permukaan air Danau Toba yang dibutuhkan oleh Inalum. Nah, jadi dampak sosialnya saya kira jelas ya ke masyarakat, dan juga memang perlu dipertanyakan sebenarnya berapa kali gagal ini. Berapa kali gagal? Karena kenapa gagal? Karena memang kan kalau misalnya yang disemai di awan itu kan garam ya. Berapa banyak garam yang sudah ditebar yang mengakibatkan nanti kan salinitas, kandungan garam air ini. Nah, kalau kandungan garamnya meningkat tentu kan beresiko terhadap ikan-ikan dan juga biota di
ekosistem Danau Toba. Saya kira memang itu harus jelas dijelaskan kepada masyarakat sejauh mana dampak dari bahan kimia yang ditebar untuk modifikasi cuaca ini. Kita bisa bayangkan kalau terjadi misalnya karena salinitas terjadi osmosis di dalam tubuh ikan, jadi ikan itu sulit beradaptasi, mungkin akan beresiko tinggi. Nah, jadi sebenarnya harus dibahas dan perlu masyarakat tahu berapa lama teknologi modifikasi cuaca ini. Karena kalau kelamaan, saya kira kan masyarakat terganggu dan juga memang tidak tepat juga karena akan berpengaruh terhadap salinitas air Danau Toba, juga mungkin kan berpengaruh terhadap mikroorganisme atau mungkin terhadap tanaman-tanaman masyarakat. Perlu diedukasi masyarakat bagaimana dampaknya. Dan saran saya memang selama ini Inalum ketika permukaan air Danau Toba yang mereka lakukan adalah pengerukan Sungai Asahan, lalu sekarang teknologi modifikasi cuaca. Sementara sumber-sumber air sebenarnya yang harus dikonservasi, ya, sumber-sumber kawasan Danau Toba ini. Jadi ya kalau air Danau Toba dipelihara ya jangan modifikasi cuaca karena juga beresiko, juga jangan Sungai Asahan dikeruk gitu ya. Jadi saya kira memang jangan juga terlalu lama. Nah, teknologi modifikasi cuaca ini kan cocoknya memang digunakan untuk kebakaran hutan gitu ya. Karena memang waktunya terbatas gitu. Tapi kalau untuk sampai kapan ini kalau terus teknologi modifikasi cuaca sampai air permukaan meningkat gitu. Nah, resiko sosialnya kepada masyarakat bagaimana? Ya kan? Bagaimana dengan ini yang paling berbahaya itu kan nanti kan kandungan garam yang dimiliki oleh Danau Toba ini bagaimana? Jadi atau bahan-bahan kimia lain mungkin yang digunakan. Nah, masyarakat harus tahu. Ya, jadi masyarakat kita harus diajak kritis supaya dipastikan berapa hari maksimal teknologi modifikasi cuaca ini. Terima kasih dari Balige. Itu pikiran saya, perasaan saya terhadap teknologi modifikasi cuaca yang menurut saya memang cuaca sangat tidak bersahabat selama saya di sini 18 hari. Terima kasih. Horas.